Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama ada narasumber yang paling kece di sini yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya, tidak diragukan lagi reputasinya mengenai sosok yang lihai dalam memainkan dan bergaul dengan kamera. Bisa dikenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ashraf Muzaffar. Kang Ashraf, di sini saya ingin meminta waktu sebelumnya untuk diwawancara lebih lanjut. Apakah Bapak berkenan? Oke, baik, bersedia. Insya Allah. Pembahasan kita kali ini tidak lebih dari pembahasan seputar hal-hal yang biasanya terjadi, tragedi-tragedi yang terjadi di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kita ingin meminta tanggapan dari Bapak. Mengenai hal apa ya? Salah satunya ada suatu tragedi yang memang ini marak terjadi di kota-kota besar, dan ini memang sudah masyhur dan bukan rahasia umum lagi. Jadi saya harap Bapak sangat terbuka untuk berbagai macam tanggapan dan pemikiran Bapak seperti itu. Seperti itu ya. Mengenai isu-isu yang berada di pusat kota ya. Ya, tapi isunya dari saya. Oke, bagaimana? Jadi di kota-kota besar itu kan biasanya kita sering marak sekali melihat berbagai macam tragedi ya. Salah satunya yaitu tragedi tentang tukang es cendol. Tukang es cendol. Oh, Dari tukang es cendol di sini kita bisa tahu bahwasanya cendol di sini sebenarnya disebutnya cincau. Tapi kenapa disebutnya cendol? Di sini kan akan membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira tanggapan Bapak ini seperti apa? sepertinya ada perbedaan. Kenapa dipisah antara cendol dan cincau? Karena dari segi bentuk saja berbeda. Walaupun dari segi bahan sepertinya sama. Seperti itu. Tapi ketika kita sandingkan es cendol dengan es dawet ayu, itu kira-kira Bapak sendiri ada perbedaan mengenai dua hal tersebut nggak? Mengenai dawet dan Bapak tahu es dawet? kalau dawet tahu lagunya saja, dawet 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 seperti itu. Kalau ya cendol dawet gitu. Iya, kalau buat es cendol sendiri itu kan memang rasanya lebih manis. Tapi kalau es dawet itu ada sedikit rasa-rasa asam seperti itu. Tapi walaupun memang nama itu berbeda, sama-sama terbuat dari cincau ya. Iya, dari segi bahan sebenarnya sama seperti itu. Antara dawet ya cendol dawet dan cincau sepertinya saya memiliki pemikiran dari segi bahan itu sama seperti itu loh. Untuk minuman cendol sendiri, apakah Bapak pernah meminumnya? Cendol saya pernah. Cendol yang pas kapan belinya, terus belinya di mana, dan kesan ketika menikmati es cendol itu seperti apa? Contoh ya, kalau ketika saya membeli cendol itu, contoh itu ada dia panjang-panjang kecil seperti itu kan. Lalu ada di dalamnya butiran kayak bulat-bulat kecil seperti itu. Saya tidak tahu juga itu apa. Dan pakai gula. Nah, kalau sedangkan dari cincau sendiri yang pengalaman saya pernah beli hanya cincaunya lalu ditaburi dengan es, lalu dikasih susu, sudah seperti itu. Susu atau santan, Pak? Oh ya, santan, lupa. Ya, tapi sepertinya dicampur dengan susu juga. Susu, nggak tahu susu apa. Oke. Selesai untuk membahas masalah cincau. Ada sesuatu hal yang dari tadi saya perhatikan, ini sangat menarik perhatian saya. Untuk dari pakaian Bapak sendiri, ini agak cukup menarik untuk dibahas. Apakah Bapak sendiri merasa nyaman dengan pakaian yang dikenakan? Alhamdulillah sampai saat ini cukup nyaman memakai pakaian yang sekarang ya lebih tertarik kepada yang slim fit seperti itu. Dan untuk model pakaian sendiri yang Bapak itu ketika memakainya ngerasa nyaman banget, ngerasa pede, ngerasa menjadi diri sendiri, ada nggak sih model pakaian yang jadi rujukan buat Bapak? Ya, buat rujukan saya seperti itu ya. Jadi sekarang, dulu saya suka pakaian-pakaian yang besar, yang lebar. Nah, tapi dengan seiringnya umur, bertambahnya umur, terus bertumbuhnya badan saya ya, lebih ini lagi, saya lebih memilih memakai pakaian selimpit. Jadi kerasa, oh seperti ini ternyata pakai baju tuh. Baru saya merasakan, oh ternyata nikmatnya memakai baju tuh baru sekarang-sekarang gitu. Seperti itu. Karena pas di dalam tubuh saya itu.
Dari model baju, berarti Bapak itu akan lebih merasa percaya diri, akan lebih merasa menjadi diri sendiri ketika Bapak menggunakan pakaian yang selimpit seperti itu. Iya, seperti itu. Lebih percaya diri lagi. Atau mungkin ada lebih spesifiknya lagi, harus kemeja kah, harus polo kah, harus kaos, atau yang seperti apa? Untuk apa ya? Pokoknya pakaian yang sekarang itu harus ketat gitu, pas, apalagi di lengan ya. Kalau misalnya memakai lengan pendek, harus pas dengan lengan biar nggak longgar. Jadi kayak enak gitu, memakai baju tuh bener-bener ngerasa, oh ini memakai baju gitu. Oke, oke, oke. Selain itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali, tapi karena waktu itu sudah menuntut kita untuk menyelesaikan pembicaraan kita kali ini, langsung saja kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin saya meminta sepatah dua patah kata dari Bapak yang untuk apa? Untuk sebagai nasihat untuk para kaula muda. Ada nggak? Oke, untuk para kaum muda yang di sana yang mendengarkan perkataan saya hari ini, jangan lupa tetap bahagia dan ceria walaupun dipenuhi dengan masalah. Karena masalah selalu ada dan takkan pernah terhenti apabila ya itu seperti itu. Dan, Oke. oh iya, untuk laki-laki yang di sana, oke, jangan terlalu memberikan harapan kepada wanita, dan untuk wanita jangan terlalu membuka apa ya hatinya gitu, nanti akan tersakiti seperti itu. Ini maksudnya nyindir saya atau gimana? Satu kata, I love you statistika. Oke, ya sudah, mungkin kita akhiri saja perbincangan kita kali ini. Terima kasih untuk Bang Ashraf yang sudah bisa meluangkan waktunya ya untuk diwawancara ya. Mungkin sekian saja dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walaupun tadi sempat ada konflik, tapi kita tetap bisa wakakak wikikik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.